Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pajak dimanapun berada? Kembali lagi dengan saya Fatah. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan notification loncengnya, serta komen, like, dan share sebanyak-banyaknya agar saya dapat terus membagikan tutorial terkait dengan perpajakan dan akuntansi. Kali ini saya akan coba membahas bagaimana cara membuat bukti potong PPh final konstruksi tarif terbaru di Ibupot PPh Unifikasi, yang mana sesuai dengan PP nomor 9 tahun 2022 yang mulai berlaku 21 Februari 2022 sudah berlaku. Seperti biasa, kita masuk ke DJB Online, masuk ke profil untuk mengaktifkan fitur Ibupot Unifikasi. Setelah itu kita bisa masuk ke menu lapor, klik laporan dan klik Ibupot Unifikasi. Di sini kita bisa langsung masuk ke menu pajak penghasilan, lalu ke menu PPh pasal 4 ayat 2, lalu klik menu rekam bukti potong. Di perekaman ini tinggal kita pilih tahun masa pajaknya, lalu masa pajak yang akan kita input, lalu kita bisa masukkan NIK atau NPWP. Untuk NIK sendiri, untuk PPh 23 akan ada kenaikan sebesar 100% dari tarifnya dikarenakan untuk PPh 23 tarifnya berbeda antara NPWP dan non NPWP, sedangkan untuk PPh final tarifnya tetap sama. Di sini kita tinggal pilih kode pajaknya, di mana kita bisa lihat bahwa di PP 9 tahun 2002 ini ada perubahan dari PP 51 tahun 2008 yang sebelumnya seperti jasa pelaksanaan konstruksi dengan kualifikasi kecil antaranya 2% menjadi 1,75%, sedangkan yang kualitas menengah besar dari 3% menjadi 2,65%, sedangkan yang skala besar atau tidak berkualifikasi yang tadinya 4%, ada yang sama dengan 4% itu yang tidak kualifikasi, sedangkan yang skala besar ini tadinya 4% menjadi 3,5%, dan ada pun dua tambahan nih, yang jasa pelaksanaan konstruksi terintegrasi dan jasa pelaksanaan konstruksi terintegrasi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Nah, sejak tanggal 23 Mei sejak berlakunya ini, kita mulai 1 April itu kan melakukan Ibupot PPh Unifikasi, tetapi banyak teman-teman yang mengeluh kenapa belum ada tarif tersebut. Nah, sejak tanggal 3 Mei Dirjen Pajak sudah mengimplementasikan tarif tersebut dengan kode pajak yang terbaru seperti berikut. Salah satunya ada 28.0922 untuk tarif terbaru 1,7975% untuk kualifikasi kecil dan seterusnya. Sini ada yang kualifikasi tanpa kualifikasi dengan 4%, ada yang menengah dengan 2,65% dan skala besar dengan 3,5%. Itu ada kode objek pajaknya yang berbeda dengan tarif pajak PP 51 tahun 2008, di mana di pilihan kode pajak ini sendiri nanti kita bisa melihat ketika kita lagi mencari, untuk contoh kali ini kualifikasi kecil, masih ada tarif lama dengan 2%, di mana dengan kode 2840910 ini tarifnya masih 2%. Kenapa demikian? Karena perlakuan ini mulai di Februari, sedangkan di Januari masih dengan format yang lama. Walaupun ini berlaku PPh Unifikasi di tanggal 1 April, tetapi beberapa wajib pajak sudah berlaku di awal Januari. Jadi kita bisa langsung ke
kode objek pajak yang 2840922 yang klasifikasi kecil. Ini ya dengan tarif 1,75%. Jadi teman-teman jika ada pembetulan di bulan-bulan sebelumnya sebelum terjadi tarif terbaru masih bisa menggunakan kode dengan tarif lama ya dari TPP 51 tahun 2008. Nah, ini salah satu dengan yang contoh yang lain bahwa sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya, tarif baru ini ada kode tarif yang baru yang berbeda dengan kode tarif yang sebelumnya. Setelah kita masukkan datanya, kita masuk ke dasar pemotongan. Kita bisa milih faktur pajak, invoice, pengumuman surat perjanjian, bukti pembayaran atau pendirian, akta pajak, surat pernyataan. Tinggal pilih. Biasanya kita masukin invoice saja sebagai dasar bukti potong. Masukin nomor invoice-nya. Lalu kita bisa masukkan tanggal invoice-nya. Lalu klik tambahkan. Lalu klik berikutnya. Nah, di sini kita tinggal masukkan identitas pemotong pajak. Yang pasti kita masukkan pengurus atau kuasa. Lalu nanti dipilih penandatangan bukti potongnya. Di sini pun ada pernyataan terkait dengan bukti potong, apa mau dikembalikan atau pindah buku. Dan jangan lupa kita klik surat pernyataan tersebut. Setelah itu kita bisa klik simpan. Sudah, kita bisa ngecek lagi ya. Kita bisa lihat bahwa yang tadi kita input sudah berhasil di input dan ini dengan status belum posting. Di sini ada menu lihat, ubah, hapus, dan email. Nah, lihat ini bisa kita lihat hasil bukti potongnya. Ya mungkin bisa langsung dikirimkan ke supplier kita yang telah kita potong. Di sini ada tanggal 09 Juni ini adalah default tanggal kita membuat bukti potong, walaupun nantinya masa pajaknya disesuaikan dengan pada saat kita masuk, apakah itu bisa bulan April atau mundur di Januari. Jadi tidak berpengaruh sama sekali untuk tanggal default tutup penginputan ini. Yang penting pada masa pajaknya pada saat di awal kita sesuaikan dengan pembuatannya. Dan kita bisa mengacu pada tanggal dokumen. Di sini kita bisa masuk juga untuk merubah. Ya klik OK. Yang pasti yang tidak bisa diubah adalah masa pajak dan NPWP-nya ya. Yang lainnya kita bisa rubah baik dari segi dasar pemotongannya atau misalnya kodenya salah kita bisa ganti lagi. Di sini juga ada menu hapus dan email. Jadi ini bisa kita hapus baik sudah diposting maupun belum diposting ya teman-teman. Masih ada kesempatan untuk menghapus. Nah, kirim email ini buat kirim ke supplier atau ke perusahaan kita sendiri. Nah, ini menu hapus. Untuk hapus bukti potong, tinggal klik OK. Dan dia akan berubah dengan status belum diposting dihapus. Jika sudah diposting maka statusnya posting dihapus. Karena ini belum diposting makanya statusnya belum posting dihapus. Jadi ini hanya histori saja, tidak berpengaruh pada nanti nilai di SPT masanya. Demikian yang dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.